ya. Ada 4 asesmen. Yang pertama sekarang kita bahas mengenai asesmen mengenai gaya belajar. Sudah tahu semua hasilnya ya? Itu kita bahas. Gaya belajar ini terkait dengan bagaimana proses informasi. Nah, karena itu apa kesulitan kamu saat belajar? Kamu kan baru masuk di SMK, masuk ke jurusan di kafe ya. Beda nggak waktu belajar dengan SMP? Beda. Apa susahnya sekarang di SMK kelas 10 jurusan di kafe? Ada pelajaran yang sulit dipelajari? Siapa yang mau tunjuk tangan? Menyampaikan yang susah. Nah, mau tunjuk tangan. Pelajaran apa yang susah? Produktif. Kenapa susahnya? Jangan bilang punya karena belum belajar. Agak sulit. Nanti kalau sudah belajar jadi bisa. Produktif tulis atau mengerjakan? Oke, mengerjakan. Jadi masih harus berlatih. Pelajaran apa lagi yang susah? Tanya apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris apa belajar apa? Susahnya gimana? Oh, nggak bisa. Disininya susah. Nggak ngerti apa yang disampaikan bukunya ya. Siapa nih? Pelajarannya susah ya? Nggak ada? Yang nyatet-nyatet? Banyak? Pelajaran apa? Rizky? Banyak menulis? Nggak bisa? Jadi nggak ngerti ya? Oke. Nah, berbagai macam karakter pelajaran itu harus kita sesuaikan dengan gaya belajar kita, ya. Kamu disuruh nulis karena memang saat menulis kamu terpaksa harus membaca. Siapa yang suka baca di sini? Yang malas membaca? Semua malas baca kan? Kalau nggak suruh nulis nggak bisa, nggak mau baca ya? Jadi disuruh nulis berapa halaman? Banyak. Luar biasa ya. Tapi dengan begitu kalian paham nggak? Kalau belum paham kita gaya belajar ini mempengaruhi bagaimana nanti dalam belajar dan bekerja, ya. Jadi kamu bisa tahu bagaimana cara belajar, manfaat, langkah-langkahnya, tipsnya nanti diberikan, ya. Oke. Sekarang Ibu minta berdiri, ya. Kalau memang saat belajar saya berikan gunakan ini yang yes or no, yang yes berdiri, yang no tidak. Belum, Man. Iya, sekarang berdiri, yang yes. Yang berdiri belajarnya suka mendengar musik? Silakan duduk kembali. Sekarang yang kedua, kalau belajar saya lebih suka melihat gambar-gambar. Silakan berdiri. Oke, ya. Yang tadi ya. Lebih suka ada gambarnya. Sekarang ya. Silakan duduk kembali. Yang ketiga, kalau saya belajar lebih suka praktek di lapangan. Bergerak menggunakan tenaga. Oke, banyak juga ya. Daripada duduk orang lain. Ya, silakan duduk. Jadi saling tahu ya siapa yang mengerjakan untuk kebiasaan saat belajar. Nah, lihat gambar ini. Ada gambar pertama ya. Tahu ngapain? Praktek. Ceritanya dia. Ya. Yang kedua, ada di rumah sambil. Yang ketiga, belajar bareng kelompok. Keempat, main di lapangan. Lebih suka yang mana? Tunjuk tangan yang ibu tunjuk gambarnya. Oke, yang nomor 2 tunjuk tangan.
Punya headset semua ya? Oke, berikutnya. Beri tangan yang suka belajar kelompok. Lalu yang terakhir, siapa yang lebih suka main di luar ruangan? Mau belajar ya? Oke. Nah, itu kebiasaan itu, kesukaan itu mempengaruhi gaya belajar. Kalian sudah tahu semua. Ada yang dominan 1, ada yang dominan 2, ada yang dominan 3. Ya, gaya belajar itu semua, cuma lebih dominan mana? Yang lebih dominan itu maka lebih cocok dan lebih efektif untuk belajar. Nah, karena itu gaya belajar visual lebih menekankan pada mata, yaitu penglihatan, sehingga lebih suka lihat gambar, gitu ya, nonton TV lebih suka. Ya, jadi kalian kesukaan itu mempengaruhi dengan gaya belajar kalian, jadi lebih masuk informasinya. Nah, ada yang auditori, dia lebih suka mendengar. Itu ada radio yang bentuknya udah nggak ada, tapi ada noise, ada aplikasi radio. Siapa yang masih suka di radio? Ada? Jadi nggak perlu melihat, tapi mendengar, suka mendengar dan sebagainya. Ya, jadi ini mendengar. Jadi ada yang membaca dan mendengar. Karena itu kalau orang membaca, ada yang suka baca ngomong sendiri kan? Ada ya, suka kedengarannya. Baca kamu dilafalin. Kenapa? Karena dia tipe audisi. Dia perlu mendengar. Karena nggak dibacain, dia aja kan baca sendiri dan benar ya. Karena dia suka sama-sama tapi kedengeran. Nah, contoh belajar kinestetik, ya, praktek. Jadi semua kinestetik itu menggunakan mata juga, mendengar juga, bergerak. Dia membutuhkan tenaga. Makanya ada nggak yang suka jalan-jalan? Di kelas. Tapi sambil ngomong sambil belajar. Bergerak ada apa namanya? Kajian tapi bergeraknya sama sekali. Ya. Ini coba kita lihat videonya. Ini ada suara ini. Yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar sambil menangis. Ada juga yang suka dengan suasana tenang. Ada yang suka belajar dari kelompok. Ada juga yang menggunakan belajar ikut dalam belajar bersama. Dengan frekuensi belajar yang berbeda, tiap orang memiliki cara belajar efektif yang berbeda satu sama lain. Supaya memudahkan proses belajar, kita harus tahu dulu belajar itu apa yang sesuai dengan kita. Gaya belajar seperti apa sih yang bisa kita gunakan? Pertama, visual. Gaya belajar visual berfokus pada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya kita ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Selain itu, tipe visual juga lebih nyaman belajar dengan penggunaan warna-warna, garis, maupun bentuk. Itulah mengapa orang yang memiliki tipe visual biasanya memiliki pemahaman yang mendalam dengan nilai artistik seperti paduan warna dan lainnya. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe visual. Pertama, lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Kedua, lebih suka membaca daripada dibacakan. Ketiga, berbicara dengan tempo agak cepat. Keempat, cukup peduli
ketiga yaitu auditori. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori mengandalkan pendengaran sebagai penerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe auditori tidak masalah dengan kemampuan visual saat belajar. Yang penting adalah menggunakan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Tipe auditori biasanya paling peka dan hafal dari setiap ucapan yang pernah dilakukan atau lihat. Kalau memiliki karakteristik berikut, berarti kamu termasuk tipe auditori. 1. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar atau yang dilihat. 2. Senang mendengarkan. 3. Mudah terdistraksi dan perhatian. 4. Kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual. 5. Pandai menyanyikan nada atau irama suara. 6. Senang membaca dan mengeluarkan suara atau menggerakkan diri mereka. 7. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. 8. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Selanjutnya, tipe kinestik. Gaya belajar ini mengenai belajar yang melibatkan gerakan. Biasanya orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu tidak hanya sekedar menyampaikan, tetapi juga mempraktekkannya. Dengan melakukan atau membentuk objek yang dipelajari akan memberikan pengalaman tersendiri bagi orang yang memiliki gaya belajar tipe kinesthetik biasanya tidak bisa belajar. Kalau memiliki karakteristik berikut berarti termasuk tipe kinesthetik. 1. Mengenali belajar dengan metode. 2. Ada kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. 3. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. 4. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh. 5. Menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Nah, setelah kamu memahami tipe-tipe pembelajaran diri kamu, gali saja di dalam tentang kebiasaan-kebiasaan dan metode mana yang dirasa paling sesuai. Kamu bisa untuk meningkatkan atau mengupgrade diri kamu dengan pelatihan-pelatihan secara online hingga prestasimu bisa lebih baik lagi. Ya, sudah itu metodenya. Jadi siapa yang benar-benar berbeda dengan yang tadi disampaikan saat di video? Sama? Jadi sekarang paham nggak daya belajar kalian? Berpengaruh nggak dengan kegiatan belajar kalian? Oke. Siapa yang saat belajar kalian suka mencoret-coret buku di tangan? Nah, buku belajar apa berarti? Visual atau auditori? Kalau yang dominannya dua, bu, saya visual, tapi kok kadang-kadang kayak auditori, berarti ada juga yang auditorinya, ya. Siapa yang
sambil bergerak tangannya. Itu apa itu? Kinestetik atau kinestetik. Ya, siapa yang saat buat belajar, saat menghafal itu suaranya terdengar atau bibirnya bergerak? Ayo, kadang-kadang suka disadari kalau ada yang bilang temennya ya, kamu bener nggak? Ada yang merasa terganggu nggak? Saat menghafal nih mau belajar, yang satu berisik banget ngomong apa belajar sejarah hafalan nggak? Siapa yang hafalan apa? Ada yang hafalan? Agama? Ya, tukang hafal. Terus berisik di sebelah, kita juga mau hafal. Berisik banget. Ada yang terdistraksi dengan pendengaran, ya, dengan keramaian. Jadi dia suka ramai, kadang dia ngomong gitu kan ya. Nah, kalian kalau saling memahami, jadi udah tahu ya mana gaya belajarnya. Oh, kalau dia berisik memang itu gaya belajarnya, dia sedang adaptasi. Jadi supaya kalian belajar efektif, karena di kelas 10 nanti 11, 12 akan banyak pelajaran-pelajaran dengan karakteristik yang macam-macam. Kalau belajar soal ibu sarankan tapi itu bisa, tapi kalau misalnya ada itu susah, bisa pakai spidol atau bisa pakai main map, ya kan? Ya, oleh pendengar bisa sambil kalian setelah dilihat bisa sambil dibacakan dengan kalian membuat not-not, atau kalian bisa bergerak menghafal tadi kan yang kinestetik ya, sambil berdiskusi. Kalau berdiskusi semua gaya belajar terpakai tuh ya, berempat. Oh, kita bahas mengenai satu tema, yang satu bicara, gaya auditor mendengar jadi lebih efektif, atau ada yang menuliskan di papan kecil atau ditulis supaya bisa dilihat bersama-sama. Paham sampai sini? Gaya belajarnya jadi efektif ya. Kalian setuju berguna setelah tahu gaya belajar kalian? Akan diterapkan tidak? Insya Allah. Tips-tipsnya nanti akan ibu up di dalam DCR, karena ini ibu coba nanti, dan tentunya sudah selesai. Sudah ada. Ini belum ada. Belum. Oh ya. Oke, baik. Jadi itu saja dari ibu. Terima kasih. Nanti kalian bisa evaluasi, buatkan catatan mengenai strategi belajar kalian. Ya, akan dibuat di DCR. Setelah tahu kira-kira saya harus bisa strategi belajarnya seperti apa, menyesuaikan dengan gaya belajar tersebut. Itu saja dari ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.